Kami dari kelompok 2, di sini kita akan menjelajahi dunia data. Nah, sebelum itu, saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Virginia Wasakira, saya Najwa Malia Padla, saya Trisuci Wulandari. Saya Haris Ardiansyah, saya Ivan Praja Mustika. Dalam video ini kita akan membahas tentang OLTP dan OLAP, proses ETL, serta konsep penting seperti data warehouse, data mart, dan data lain. Yuk, langsung aja kita mulai. Praktikanlah. Saya Trisuci Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang OLTP dan OLAP. Yang pertama ada OLTP atau Online Transaction Processing, adalah sistem yang digunakan untuk mencatat, memproses transaksi harian secara cepat dan akurat. Contohnya yaitu seperti membeli barang di e-commerce, transfer uang lewat mobile banking, atau booking tiket pesawat. Ciri-ciri dari OLTP ini adalah datanya cepat dan real time, banyak menangani transaksi, dan fokus pada menyimpan dan mengubah data. Selanjutnya ada OLAP atau Online Analytical Processing, adalah sistem yang digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar guna untuk mengambil keputusan bisnis. Contohnya yaitu melihat laporan penjualan bulanan, analisis tren pelanggan, dan mengetahui produk yang paling laku. Ciri-ciri dari OLAP ini adalah dia bisa mengolah data dalam jumlah besar, fokus pada membaca dan menganalisis data, dan jawabannya tidak perlu real time. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Braja Mustika. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu proses ETL. Dan apa itu ETL? ETL adalah singkatan dari Extract, Transform, Load, yaitu proses dalam pengolahan data yang digunakan untuk mengambil data dari berbagai sumber, mengubahnya ke format yang sesuai, dan kemudian memuatnya ke dalam sistem penyimpanan data seperti data warehouse atau database. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ekstraknya. Apa itu ekstrak? Ekstrak dalam bahasa Inggris yaitu ekstrak, dan bahasa Indonesia itu ekstraksi. Tahap ini bertujuan untuk mengambil data mentah dari berbagai sumber. Sumber data bisa berupa database, file CSV, API, atau sistem lainnya. Fokus utama pada tahap ini adalah mengambil data secara efisien tanpa mengganggu sistem pada sumbernya. Dan tantangannya yaitu konektivitas format data yang berbeda, volume data yang juga lumayan besar. Kesimpulannya, ekstrak adalah tahap pertama dan krusial dalam proses ETL yang bertujuan untuk mengambil data mentah dari berbagai sumber seperti database, file API, atau aplikasi pihak ketiga. Dan selanjutnya yaitu transform. Transformasi data yang diekstrak biasanya belum dalam bentuk yang bisa langsung digunakan untuk analisis. Maka pada tahap ini data akan dibersihkan, disaring, dikonversi formatnya, dan juga dihitung ulang atau digabungkan dengan data lain agar konsistensi dan sesuai kebutuhan. Yang pertama yaitu adalah membersihkan data duplikat. Membersihkan data duplikat adalah salah satu langkah penting dalam tahap transform pada proses ETL. Duplikasi data dapat menyebabkan analisis yang tidak akurat, hasil laporan yang salah, dan pemborosan ruang penyimpanan. Dan selanjutnya itu konversi format tanggal dalam proses ETL. Konversi format tanggal adalah bagian penting dari tahap transfer dalam ETL.
Tujuannya adalah menyamakan format tanggal agar data dari berbagai sumber bisa digunakan secara konsisten untuk analisis atau pelaporan. Selanjutnya itu menggabungkan data dari beberapa sumber dalam proses ETL. Ini materinya masih materi transform. Menggabungkan data dari beberapa sumber adalah langkah penting dalam tahap transform pada proses ETL. Tujuannya adalah menyatukan informasi dari berbagai sistem agar data bisa dianalisis secara menyeluruh dan terintegrasi. Selanjutnya itu perhitungan ulang, misalnya total penjualan. Dalam tahap transformasi pada proses ETL, perhitungan ulang recalculation digunakan untuk menghasilkan data baru dari data mentah, seperti menghitung total penjualan, rata-rata transaksi, atau laba bersih. Langkah ini penting untuk menyediakan data siap dianalisis dan langsung digunakan dalam laporan atau dashboard. Materi yang terakhir yaitu adalah materi load atau pemuatan. Setelah data ditransformasi, data dimasukkan ke dalam data warehouse atau sistem tujuan lainnya, seperti database analitik atau dashboard BI, business intelligence, agar bisa digunakan untuk pelaporan dan analisis. Yang materi ini adalah load adalah tahap terakhir pada proses ETL, extract, transform, dan load. Setelah data diambil, ekstrak, dan dibersihkan serta dihitung ulang di transform, data tersebut kemudian dimuat ke dalam sistem tujuan seperti data warehouse, database analitik, atau dashboard BI. Tujuan tahap load yaitu yang pertama ada menyimpan data yang sudah siap pakai ke tempat penyimpanan akhir. Yang kedua ada membuat data mudah diakses untuk analisis, pelaporan, atau machine learning. Yang terakhir menyediakan satu sumber kebenaran single source of truth untuk seluruh organisasi. Mungkin sekian dari materi saya yaitu ETL. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Perkenalkan, saya Virginia Sakira. Di sini saya akan menjelaskan konsep data warehouse. Nah, jadi data warehouse ini tuh adalah sistem penyimpanan data yang dirancang untuk menggabungkan, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai sumber dalam jumlah yang besar. Juga data ini tuh di dalam data warehouse bersifat sangat terstruktur, historis, dan sudah melalui proses ETL. Nah, ETL itu ada extract, transfer, load, sehingga siap digunakan untuk analisis dan pelaporannya. Terus juga ada ciri utama dari data warehouse ini. Yang pertama ada subject oriented, ini tuh fokus pada area tertentu seperti penjualan, keuangan, dan juga pelanggan. Juga ada interacted. Nah, data dari berbagai sistem disatukan dalam format yang seragam bersama. Juga ada time variant, menyimpan data historis untuk analisis jangka panjang, misalnya dalam 5 tahun terakhir. Terus ada non-volatile, data ini tidak diubah atau dihapus setelah masuk, hanya bisa dibaca dan dianalisis saja. Terus selanjutnya ada proses kerjanya. Nah, dari ETL dulu, jadi ada extract, transfer, load. Extract mengambil data dari berbagai sumber, transfer membersihkan dan menyamakan format data, terus load memasukkan data ke dalam data warehouse. Ada juga manfaat utamanya itu untuk mendukung keputusan bisnis berbasis data, memudahkan analisis lintas waktu dan lintas departemen, juga menyediakan satu sumber data yang konsisten dan terpercaya. Contoh penggunaannya, misalnya ada sebuah perusahaan retail menggabungkan data dari toko offline, online, dan juga call center ke dalam satu data warehouse untuk melihat perilaku pelanggan secara menyeluruh. Dan ada contoh kedua juga, misalnya manajer keuangan menggunakan laporan dari data warehouse untuk menganalisis pengeluaran dan pendapatan dari tahun ke tahun. Itu penjelasan data warehouse dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Najwa Akmalia Padla. Di sini saya akan membahas konsep data mart.
Data mart adalah bagian dari data warehouse yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data khusus untuk satu unit bisnis atau departemen tertentu, seperti keuangan, pemasaran, atau penjualan. Data mart dirancang untuk memenuhi kebutuhan analisis data pelaporan departemen tersebut secara lebih cepat dan efisien. Ciri-ciri data mart adalah fokusnya sempit dan spesifik, misalkan berbasis departemen atau fungsi, lebih kecil dan lebih sederhana dari data warehouse, lebih cepat untuk di-deploy atau digunakan, bisa bersifat independen dari sumbernya langsung atau dependen berasal dari data warehouse utama. Manfaat dari data mart adalah meningkatkan kecepatan akses data, menyederhanakan analisis untuk user non-teknis, mengurangi beban pada data warehouse pusat, mempermudah implementasi dashboard dan reporting. Contoh penggunaan data mart yaitu misalkan dalam studi kasus perusahaan retail, Departemen Pemasaran memiliki data mart yang berisi data pelanggan, hasil kampanye iklan, preferensi belanja pelanggan, dan Departemen Keuangan memiliki data mart yang berisi data pengeluaran, pemasukan, laporan penggajian, proyek anggaran. Nah, misalkan untuk contoh pengguna data mart pemasaran, misalkan contoh penggunaannya yaitu tim marketing ingin melihat pelanggan di usia 18 tahun sampai 25 tahun yang paling responsif terhadap diskon akhir tahun. Misalkan dari data mart pemasaran, kan tadi datanya ada data pelanggan, riwayat kampanye, respon pelanggan terhadap kampanyenya, terus untuk segmentasi pasarnya gitu. Perbandingan data mart dan data warehouse. Dalam segi definisi, data warehouse itu lebih penyimpanan data terpadu dan dari berbagai sumber operasional. Sedangkan data mart subnet dari data warehouse yang fokus pada bisnis tertentu. Dalam ruang lingkupnya, data warehouse itu lebih luas mencakup seluruh organisasi. Sedangkan data mart lebih sempit, hanya mencakup satu departemen atau fungsi bisnis. Tujuan dari data warehouse adalah mendukung pengambilan keputusan strategis lintas organisasi, sedangkan data mart mendukung pengambilan keputusan taktis atau departemen tertentu. Dan masih banyak lagi perbandingan antara data warehouse dan data mart. Perbandingan data mart dan basis data adalah data mart itu berfungsi untuk sebagai elemen menghadap ke depan untuk data departemen. Misalkan kita mau menggunakan data mart untuk mengambil dan menganalisis informasi, sedangkan basis data itu lebih ke mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan informasi yang kemudian bisa untuk memproses, memformat, dan mentransfer informasi yang disimpan ke data mart. Dan perbandingan dari data mart dan danau data, yaitu kalau misalkan danau data menyimpan data yang belum diproses, beberapa informasi mungkin duplikat atau mungkin tidak berarti bagi perusahaan. Sementara itu data mart menyimpan data olahan, memenuhi kebutuhan yang lebih spesifik. Mungkin segitu saja pembahasan dari data mart. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haris Aryansyah. Saya di sini ingin melanjutkan materi teman saya, yaitu tentang materi konsep data lake. Data lake adalah tempat penyimpanan data terpusat untuk menyimpan data dalam jumlah besar, baik terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur dalam format aslinya. Jadi tanpa perlu diubah atau diproses terlebih dahulu. Konsep utama data lake itu adalah fleksibilitas dan skalabilitas, sehingga organisasi biaya penyimpanan berbagai jenis data dari banyak sumber tanpa batasan struktur. Data lake mendukung analis data besar, big data analis, pembelajaran mesin learning, dan berbagai analitik cerdas lainnya. Kemudian ada contoh penggunaan data lake pada studi kasus perusahaan telekomunikasi. Jadi penggunaan data lake pada perusahaan telekomunikasi itu memanfaatkan data lake untuk menyimpan berbagai jenis data penting dari pelanggan. Kemudian jenis data yang disimpan itu termasuk data lake itu meliputi data penggunaan layanan, pelanggan, keluhan, serta data demografis pelanggan. Kemudian tujuan analisis data. Data-data tersebut yang telah disebutkan kemudian dianalisis. Salah satunya untuk memprediksi churn, yaitu pelanggan yang kemungkinan besar akan berhenti berlangganan.
Kemudian setelah dianalisis akan ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan seperti memberikan promosi khusus atau meningkatkan kualitas layanan. Nah, manfaat utamanya itu dengan data lake, perusahaan dapat menyimpan dan menganalisis data dalam skala besar secara efisien, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat.